Baik, Bapak Ibu Kiai serta seluruh hadirin tadarus subuh, karena sudah pukul 5.30 kita mulai tadarus subuhnya ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang sama-sama kita hormati, Kiai Fakhruddin Abdul Qadir, penulis buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah dan narasumber tadarus subuh kita setiap pekannya. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah tadarus subuh kita pagi hari ini, yaitu Ibu Nyai Duratun Nafisah, dari Ketua RNI Putri, Ketua Fatayat NU Kabupaten Banyumas, dan dosen Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto. Kepada yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kiai, Ustadz-Ustazah, serta seluruh hadirin tadarus subuh yang mengikuti tadarus subuh ini baik melalui YouTube maupun Zoom. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk bersama-sama belajar, bersama-sama mengaji bersama Kiai dan Ibu Nyai. Salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan nilai perdamaian seperti sekarang ini, dan bersama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum acara tadarus subuh ini dimulai, perkenankanlah saya Hesti Nugroho mengucapkan terima kasih kepada lembaga dan yayasan yang telah mendukung suksesnya tadarus subuh kita setiap pekannya. Terima kasih kepada Fahmina Institute, Suara Rahima, Jaringan Alimat, Mubadalah ID, dan tuan rumah kita pada pagi ini dari RMI Putri, kemudian Fatayat NU Kabupaten Banyumas, dan juga kerjasama dengan UIN Saizu Purwokerto. Dan tak lupa terima kasih pula kita sampaikan kepada para hadirin tadarus subuh yang terus konsisten mengikuti ngaji. Semoga kita bisa mengambil berkah manfaat darinya. Baiklah, tak perlu berlama-lama, marilah kita buka tadarus subuh pada pagi hari ini dengan bersama membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga tadarus subuh kita pada pagi hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir dan kita bisa menuai berkah manfaat darinya. Baiklah, langsung saja kita serahkan tadarus subuh pada pagi hari ini kepada tuan rumah kita, yaitu Ibu Nyai Hajah Duratun Nafisah. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih, Mbak Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kiai Haji Fakhruddin Abdul Qadir sebagai narasumber kita, yang kita hormati Mbak Hesti sebagai MC, dan yang teristimewa para santri yang tergabung dalam pondok pesantren di naungan RNI, juga kepada Ketua PC Fatayat NU Sahabat Rifal Duyati Hasanah dan Kru, kepada
teman-teman di Fakultas Syariah ada beberapa kelas yang mengikuti tadarus subuh pada kali ini, yaitu kelas 7 HKI A, B, dan C yang kebetulan mengambil mata kuliah saya, analisis gender dan hukum keluarga di Indonesia, dan kelas 5 HKI B mengambil mata kuliah psikologi keluarga, serta kelas 5 BKI B yang mengambil mata kuliah kontemporer. Kepada dekan kita, Pak Dr. Haji Supani yang telah mengizinkan untuk kita gabung dengan kelas ini atau dengan mubadalah. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang dapat meneladani khutbah atau sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sangat istimewa Pak Kiai Fakih, bukan karena penjenengan narasumbernya itu sudah jelas itu, tapi pada pagi hari ini kita juga diniatkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan mengkaji hadisnya, yang dikaji juga tema yang sangat menarik ya, dan mungkin sangat mengundang berikutannya. Judulnya saja sudah ngetat-ngetat. Judulnya tentang seks behavior dan seksual koneksi. Ya, perspektifnya mubadalah. Itu judul yang asing, dan pada pagi hari ini selain Maulid Nabi juga kita dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Semoga Maulid Nabi yang biasa diperingati dengan cara yang mainstream, dengan pengajian-pengajian, kita mulai dengan mengkaji hadis-hadisnya, urut dari hadis yang pertama, dan ini nomor istimewa nomornya 41 ya Pak Mekeh ya. Teman-teman sahabat-sahabat dan Zumiyat ya, yang saya hormati, tidak usah saya kenalkan Pak Mekeh karena beliau adalah sudah sangat terkenal. Saya rekomendasikan untuk menanya di YouTube Fakihuddin Abdul Qadir, nanti macam-macam di situ. Beliau sebagai penggagas mubadalah ya. Mubadalah itu apa? Nanti akan kita kaji bersama. Sebagaimana kita ketahui, anak-anakku semua, para mahasiswa, para sahabat Fataya dan Bunyai Meng di RRI, kita sering sekali mendengar adanya kekerasan seksual. Tentunya yang dibahas di sini adalah yang berada di keluarga. Namun di satu sisi kita sering mendengar hadis-hadis yang mengancam ya perempuan yang ketika diajak oleh suaminya untuk sebuah hubungan di ranjang. Ini sudah 17 tahun semua ya. Sudah kan mahasiswa semua kan? Jadi sudah 17 tahun semua. Dan ada yang mengikuti ngaji saya Ukudulujen, tapi saya menggunakan taklek atau takhrij Ukudulujen yang dulu saya juga dengan Kiai Fakih di forum kajian kita dulu. Bagaimana hadis-hadis itu, otoritas hadis itu digunakan untuk menjustis sebuah hubungan seksual. Jika tidak mau maka malaikat akan melaknat, jika tidak mau maka dikhawatirkan suami akan pindah ke lain hati, jika tidak mau dikhawatirkan akan terjadi konflik atau disharmoni. Di satu sisi perempuan memiliki hak-hak yang harus dilindungi, yaitu hak keamanan, kenyamanan, terbebas dari rasa sakit, tekanan, dan perempuan sebagaimana laki-laki juga mendedikasikan perkawinannya sebuah perkawinan yang dipenuhi oleh cinta kasih dan saling menghormati, saling melindungi, saling menyayangi. Untuk itu, tema yang sangat menarik ini kita dengarkan dengan sama, sembari kita mencatat nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan di
tanyakan kepada narasumber kita, kepada Pak Kiai Fakih, kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Durroh Nafisah dan seluruh mungkin sivitas akademika, ya UIN Saizu Purwokerto maupun teman-teman RMI, ini diborong para mahasiswanya, terima kasih. Dan tentu saja seluruh pemirsa atau jamaah setia dari Zoom Tadarus Subuh pada pagi hari ini. Ini mungkin sesi terakhir ya terkait dengan isu relasi seksual yang tentu saja pada konteks Islam itu hanya berlaku pada pernikahan. Jadi judul tentang konsensual seks di sini atau seksual konsen atau apapun istilahnya adalah pada ruang yang dihalalkan dalam Islam, yaitu pernikahan. Bagaimana kita memandang hal tersebut ya, karena kita tahu dunia ini seperti terbelah menjadi dua. Seperti pilpres saja, hanya ada satu dan dua. Yang satu mengatakan bahwa seks itu kewajiban istri, sehingga kapanpun, dimanapun, itu istri harus melakukan sebagai kewajibannya dan merupakan hak suami sepenuhnya. Pernikahan membuat seorang suami memiliki hak penuh atas seks dan istri memiliki kewajiban penuh terhadap suami dalam hal seks ini. Ini satu partai, yang partai ini kemana-mana membawa agama, membawa tafsir untuk memastikan laki-laki memperoleh haknya dan perempuan menjadi sulit untuk bisa menikmati, merasakan seks maupun waktu luang dan lain sebagainya. Nah, ini partai A. Partai B-nya juga ada teman-teman yang mengatakan bahwa seks adalah hak tubuh seseorang. Bahwa tubuhku adalah milikku, maka tidak boleh ada yang meminta, mengganggu, dan lain-lain, terserah saya gitu. Saya mau, ya ayo, nggak mau ya bukan urusan masing-masing. Sehingga ini juga lalu menggunakan dengan istilah haknya yang sangat penuh itu untuk menjadikan pernikahan jadi seperti tidak ada gunanya, karena ya masing-masing akan mempertahankan haknya. Kalau perempuan mengatakan ini tubuhku, maka hakku terserah aku, laki-laki juga bisa jadi akan berbilang begitu, ini hakku, tubuhku, uangku, kamu jangan minta bantuan ke saya. Sehingga yang terjadi adalah egoisme masing-masing, maka tidak ada lalu gunanya menikah itu. Jadi partai B ini bisa jadi muncul karena kritik dan dekonstruksi terhadap partai A ya. Tetapi kalau artinya betul-betul hak sepenuhnya atas dirinya sehingga tidak ada orang lain yang punya hak sama sekali, maka ya memang pernikahan itu nggak ada gunanya seperti sebelum menikah saja gitu loh. Padahal menikah itu kan kesadaran adanya diri, adanya orang lain, adanya diri, adanya pasangan. Ketika ada kesadaran, maka artinya kita sudah harus memiliki seni untuk berpasangan. Seni untuk mengetahui bahwa dalam hak diri ada hak pasangan, dalam hak pasangan ada hak diri. Bagaimana ngelolanya itu? Tentu tidak boleh menghancurkan hak diri, tapi juga tidak boleh menafikan sama sekali hak pasangan. Nah, ini yang antara partai A dan partai B yang sama-sama konservatif, anggaplah sama-sama ekstrim itu, marilah kita melihatnya secara mubadalah. Mubadalah artinya yang balik kepada kesalingan dalam pernikahan itu sendiri. Jadi pada konteks inilah konsensual seks juga dipahami bahwa seks itu bagaimana menjadi ruang bersama. Karena ruang bersama maka ya dikelola agar
dinikmati dan minimalnya tidak dipaksa gitu minimalnya itu. Tapi kalau bisa dinaikkan sampai menjadi dinikmati, menjadi pahala, menjadi baik, menjadi kebahagiaan, menjadi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang luhur. Jadi itulah kira-kira pembahasan pada pagi hari ini. Namun biar lebih sedikit terstruktur, ya mari kita mengawali tentu saja ya dengan apa yang sering disebut dalam berbagai kursus-kursus bimbingan perkawinan, baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama, teman-teman NU, Muhammadiyah, maupun yang lain tentang pilar pernikahan. Karena itulah yang menjadi bingkai kita ketika kita mengelola semua hal terkait dengan pernikahan, termasuk dalam hal ini adalah aktivitas seksual atau hubungan seksual. Bagaimana mengelolanya? Kemarin kita sudah membicarakan itu beberapanya. Nah, sekarang dalam konteks konsensual ini mungkin kita perlu merujuk ulang ya. Merujuk ulang karena ya ada orang yang memahami konsensual ini betul-betul milik pribadi, maka dia akan jaga dengan egoismenya. Nah, kalau yang seperti itu, maka nanti semua akan menjadi konsensual activity dalam setiap pernikahan itu, apapun nanti. Jadi itu betul sesungguhnya, tetapi ruang untuk bersamanya menjadi berkurang. Ruang untuk bersamanya. Padahal menikah itu ya dua individu yang sepakat untuk hidup dalam berpasangan. Nah, sehingga kalau dalam perspektif mubadalah, istilah konsensual seksnya itu harus diletakkan dalam seni mubadalah. Seni untuk yang mengelola dua pihak itu, karena ini tahu konsensual misalnya, maka bagaimana pihak yang satu itu tidak memaksakan tapi mengkondisikan, membuat ruang-ruang, membuat berbagai kemungkinan, memfasilitasi agar itu menjadi menarik, itu menjadi bagian dari ruang mubadalah itu. Jadi begitu kira-kira. Seninya tentu saja ya itu perlu belajar terus-menerus ya dalam sepanjang usia pernikahan itu, karena mubadalah itu ya sepanjang pernikahan, seni untuk berpasangan itu. Nah, tetapi yang lebih fokus lagi dalam konteks mubadalah juga bagaimana kita memaknai teks baik ayat Quran maupun hadis itu tidak berat sebelah yang akhirnya menafikan konsensual seks itu. Berat sebelah artinya kewajiban melulu istri itu. Nah, tapi dia merupakan ruang bersama, ruang berpasangan. Nah, inilah 5 pilar itu yang harusnya menjadi maqasidus syariah, menjadi pilar-pilar hukum keluarga Islam. Yang pertama harusnya ini dulu. Jadi bukan tentang apa hukum menikah, boleh, wajib, bukan itu dulu. Menghalalkan hubungan, bukan itu dulu gitu. Justru inilah yang pilar dulu. Karena yang pilar inilah yang akan menentukan bagaimana rumusan, anggaplah hak dan kewajiban, walaupun itu mungkin beberapa kurang tepat ya. Tapi anggaplah aktivitas relasi itu bergerak menuju seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dalam surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi sakinah itu kalau merupakan tujuan atau keinginan atau harapan dua belah pihak, maka pondasinya adalah ada mawaddah dan ada rahmah. Mawaddah itu rasa cinta yang mendorong kita atau membuat kita ingin memperoleh kebahagiaan dari pasangan kita. Nah, rahmah adalah rasa cinta yang mendorong kita ingin memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita. Kalau ingin memperoleh, berarti kita harus tahu bahagia kita dengan apa. Kalau ingin memberi, maka kita harus tahu bahagia pasangan kita dengan apa. Nah, itulah sakinah itu. Nah, karena
tujuan atau harapan atau keinginan sakinah bersifat timbal balik atau mubadalah, maka tentu saja pilar-pilar inilah yang akan menjaga. Yang pertama adalah misaqon ghalidho. Ini adalah disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana pernikahan itu menjadi ikatan bersama yang harus dikokohkan bersama gitu loh. Karena ini ikatan bareng, ya ayo dijaganya bareng-bareng, bukan menuntut saja atau berbuat saja. Menuntut saja itu mawaddah dalam konteks tafsir ayat tadi. Berbuat saja untuk pasangan itu rahmah. Jadi salah satu yaitu kurang mubadalah kalau cuma berbuat saja, pokoknya terserah suami atau terserah istri, pokoknya aku manut saja, pokoknya aku siap saja, pokoknya ya nggak bisa, karena ini bukan sholat gitu loh. Ini adalah ruang bersama, akad. Akad itu ikatan bersama yang disebut oleh Al-Quran misaqon ghalidhon. Yang kedua adalah zawaj. Zawaj itu ya seni untuk berpasangan, seni untuk bermitra. Jadi rasa berpasangan itu harus terus ditumbuhkan. Yang namanya berpasangan itu bukan meleburkan diri menjadi tidak ada, menjadi atau justru sebaliknya menuntut terus sehingga pasangan itu terserah definisi saya. Ya zawaj itu ya seni untuk mau mendengar, mau berbicara. Begitu. Mau menerima, mau memberi. Mau berbuat, mau juga menuntut atau meminta. Begitu. Dan ini terus-menerus tentu saja sepanjang kehidupan pernikahan. Misaqon ghalidhon juga sama sepanjang pernikahan. Yang ketiga, pilarnya adalah muasyarah bil ma'ruf, yaitu saling berbuat baik. Jadi ketika berpikir memberi dan berpikir menerima, itu perspektifnya mau saling berbuat baik. Kenapa? Ya karena berbuat baik itu kebaikan. Ibadah, sedekah, kemarin kita sudah bicarakan. Jadi karena itu cari ma'rufnya, sisi ma'rufnya. Sisi yang dikenali bersama sebagai kebaikan, yang dirasakan bersama sebagai kebaikan. Tentu tidak ada yang bulat dalam hidup ini. Bulat dalam arti betul-betul 50-50 misalnya. Tetapi setidaknya itu ada negosiasi, ada apa namanya? Ada waktu dia, waktu saya gitu loh. Maksudnya kadang 70 saya, 30 dia, 30 saya, 70 dia, tetapi itu ma'ruf itu betul-betul dikenali dan dirasakan gitu loh. Mungkin sisinya kadang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang 50-50, tetapi jangan sampai betul-betul berbalikan, bukan ma'ruf gitu, tapi doror, tapi keburukan, tapi fasad gitu loh. Jangan sampai begitu. Karena dalam konsep maslahat dalam Islam itu disebutkan tidak ada sesuatu yang bulat 100% maslahat atau bulat 100% mafsadah. Itu tidak ada. Karena itu kita ya mencari yang sangat dekat sekali dengan ma'ruf itu. Yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah tentu saja ini pilar yang memungkinkan muasyarah, zawaj, dan misaqon itu menjadi terlaksana karena kita punya prinsip atau pilar untuk saling berembuk, saling berkomunikasi gitu. Dan terakhir adalah tarodin. Tarodin itu saling mencari keridhaan pasangannya. Ini semua ada ayat Al-Qur'annya. Dan juga ada prakteknya dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran menyebutkan tarodin minhuma, tarodin bainahuma, tasyawurin minhuma, wa ashiruhunna bil ma'ruf gitu. Kemudian apa namanya misaqon ghalidho dan badal mar'i wa zauji atau apa namanya tashtaki zaujaha dan lain sebagainya. Nah, inilah prinsip-prinsip yang nanti menjadi pilar atau bingkai ketika kita membahas dan mengelola apapun dalam relasi pernikahan. Jadi kita sudah kadung mengistilahkannya hukum atau hak dan kewajiban gitu.
maka hak dan kewajiban juga harus dikelola dengan pilar ini, karena kalau tidak bisa jomplang. Orang nuntut saja kewajibannya, lupa haknya. Orang nuntut saja haknya, lupa kewajibannya. Atau orang melakukan kewajibannya saja, lupa dengan haknya. Dan hak dan kewajiban itu dalam konteks pilar ini sesungguhnya fleksibel, tidak melulu satu arah belaka. Nah, pada konteks diskusi kita tentang konsensual seks atau seksual konsen, ya, atau seks yang diinginkan, atau seks yang disetujui persetujuan dalam konteks hubungan intim, itu sekali lagi dalam Islam itu bukan persetujuannya yang utama gitu loh, tetapi hukum atau syariah Islamnya yang utama. Nah, karena itu ada dalam bingkai yang telah disebutkan atau digariskan oleh para ulama terkait dengan hal ini. Maka kalau kita lihat berbagai teks, berbagai pembahasan dalam tradisi maupun dalam khazanah Islam itu, yang pertama adalah bahwa hubungan seks itu hanya dibolehkan dalam pernikahan. Nah, ini harus jelas terlebih dahulu. Jadi tidak bisa hanya dasarnya saya setuju saja, karena seks adalah ya bagian dari aktivitas yang manusia yang itu harus tunduk pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum Allah pada konteks ini sebagaimana telah ditegaskan dan diputuskan oleh ulama itu adalah ada dalam bingkai pernikahan. Yang kedua, seks itu dalam Islam dipandang baik, bukan jijik, bukan buruk, bukan setan, bukan nafsu belaka gitu. Tetapi ya sesuatu yang manusiawi sebagaimana makan, minum, yang itu baik secara dasar. Nah, tinggal penggunaannya, apakah mengarah pada kebaikan atau pada keburukan. Jadi memenuhi kebutuhan diri manusia itu pada dasarnya adalah baik. Bagian dari disebutkan yang ketiga adalah ibadah gitu loh. Jadi memenuhi, kita kemarin sudah bicara hal itu ya pada pertemuan yang kemarin, ibadah seksual itu. Jadi memenuhi kebutuhan seks itu bagian dari ibadah bahkan, dan bisa dianggap sebagai sedekah untuk diri dan sedekah untuk pasangan. Kalau dirinya memperoleh kebahagiaan, ya dia sedekah kepada diri. Kalau membahagiakan pasangan, maka dia sedekah kepada pasangan. Jadi seks itu pertama hanya ada dalam pernikahan, yang kedua dipandang baik, yang ketiga bahkan dianggap bagian dari ibadah dan sedekah. Artinya ibadah dan sedekah berarti seseorang akan dicatat sebagai beribadah. Nah, dalam konteks ini memperoleh pahala. Jadi ada nilai spiritual di sana, karena seseorang bisa memenuhi kebutuhannya, lalu bisa menjadi tenang, lalu bisa beribadah, lalu bisa berbuat baik, lalu terdorong untuk mengapresiasi, akhirnya timbullah kebaikan-kebaikan lain yang disebut sebagai amal jariah pada pertemuan kemarin itu. Yang keempat adalah ini bagian dari seni untuk berbagi yang berpasangan tadi ya. Jadi karena itu seks tidak bisa dipandang hanya sebagai hak semata atau kewajiban semata. Jadi seni antara, saya nggak tahu sebutnya apakah hak atau kewajiban, saya lebih senang dengan istilah seni berbagi. Seni berbagi itu ya tentu kadang ada maunya saya, kadang ada maunya pasangan saya gitu loh. Nah, itulah irisan-irisan itulah yang harus dikelola secara baik agar menemukan ibadahnya, menemukan sedekahnya, menemukan kebaikannya, dan sekaligus menemukan konsensual seksnya. Jadi pada konteks inilah konsensual seks itu dibicarakan menurut atau dalam perspektif mubadalah. Jadi konsensual seks itu bukan sesuatu yang awal mati terus kalau
tidak ada sama sekali, nggak ada upaya lain, nggak ada upaya lain. Nah, tapi karena seni berbagi, maka orang akan mencari kapan bisa konsensual. Bagaimana mengkondisikan agar bisa konsensual. Ngobrol, bertanya soal waktu, soal cara, soal sehingga ya menjadi sesuatu yang konsensual dalam proses terus-menerus gitu, terus-menerus. Tidak harga mati yang dipatok setiap saat, lalu kemudian masing-masing akan mengambil konsensualnya sehingga tidak terjadi ruang untuk berbagi, ruang untuk bercerita, ruang untuk karena masing-masing mengatakan ini kan hak saya gitu, dan lain-lain. Begitupun yang partai A yang menganggap ini adalah kewajiban, maka hanya menuntut istri belaka. Gitu. Yang kelima tentu saja berlaku prinsip dan pilar pernikahan yang saya sebutkan ada 5 tadi dalam hal semua aktivitas seksual, kira-kira begitu. Nah, tentu saja dalam konteks tafsir keagamaan, apalagi di sini banyak mahasiswa, maka arah saya lebih kepada lalu kemudian bagaimana kita merujuk pada ayat dan hadis terkait hal ini. Karena sudah kadung ayat dan hadis itu digunakan oleh partai A. Digunakan oleh orang-orang yang hanya berpikir seks itu sebagai kewajiban istri. Sehingga nggak ada ruang atau sedikit ruang bagi istri untuk mengatakan saya capek mas, untuk mengatakan saya sakit mas, atau untuk mengatakan saya juga pengen yang lain caranya, saya juga, dan lain-lain. Itu hampir ruangnya tidak ada karena selalu dicekoki dengan kewajiban agama. Kalau tidak, laknat malaikat. Nah, pada sisi itulah mubadalah memiliki relevansinya. Mubadalah memiliki tafsir, mubadalah memiliki kebermaknaannya. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan ayat yang saya kira sangat terkenal pada konteks ini, tetapi jarang diungkap ke publik semangat atau prinsipnya. Jadi ayat ini adalah ayat tentang bulan puasa tentu saja, yang bercerita bahwa pada bulan puasa dihalalkan bagi kamu untuk berhubungan intim. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Nah, ini prinsipnya di sini. Ini prinsip zawaj itu di sini. Istri-istrimu, istri-istri kalian semua, lakum untuk kalian, laki-lakinya banyak, tentu perempuannya banyak, maka istrimu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi istri. Nah, ini sedang bercerita tentang hubungan intim. Nah, kalau masing-masing menjadi pakaian, maka tentu saja ya kita lihat kira-kira fungsi pakaian itu apa. Yaitu menghangatkan. Berarti jadikanlah hubungan intim itu sesuatu yang menghangatkan. Menghangatkan siapa? Menghangatkan kamu, wahai laki-laki, dan kamu, wahai perempuan. Dalam konteks ini suami dan istri. Apalagi pakaian itu ya membuat nyaman gitu loh misalnya. Maka ya bikinlah hubungan intim itu sesuatu yang membuat nyaman. Nah, itu hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, itu pertama kali adalah prinsip untuk hubungan intim. Nah, karena itu disinilah konsensual seks itu menjadi juga berarti. Bagaimana berarti bahwa dia nyaman. Kalau nyaman berarti ya dia mau, dia bersedia, dia siap. Karena itu seluruh kondisinya harus diupayakan. Bagaimana agar tidak capek misalnya, bagaimana agar tidak marah misalnya, bagaimana agar tidak sakit misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi karena hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Jadi masing-masing berusaha menjadi pakaian bagi pasangannya dan berpikir bagaimana agar memperoleh kebaikan atau kenikmatan dari hubungan intim tersebut. Nah, dalam konteks
mubadalah tentu saja istilah lakum di sini itu tidak hanya kepada suami, karena kewajiban puasa juga tidak hanya kepada laki-laki. Jadi uhilla lakum lailatas siyami, sebagaimana ayat sebelumnya kutiba alaikum as-siyam, kumnya itu tidak hanya kepada laki-laki. Jadi kalau kita lihat terjemahan Kementerian Agama, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Nah, kalau dalam terjemahan mubadalah itu ya bercampur dengan istrimu wahai laki-laki dan dengan suamimu wahai perempuan. Jadi jangan bercampur sama yang lain gitu loh. Jadi ini untuk mengatakan bahwa di malam hari itu kita masih bisa menikmati hubungan intim. Nah, karena itu ya dikelola waktunya, kesempatannya, moodnya, apalagi ya. Kenapa ya? Karena dialah pasanganmu itu. Kalau tidak dari pasanganmu, kalau tidak dari istrimu, dari siapa kamu bisa akan memperoleh hubungan intim itu? Begitupun si istri, kalau bukan dari suamimu, dari mana gitu loh. Nah, karena itu kalau dalam perspektif mubadalah, maka jika ayat ini ingin menyapa laki dan perempuan, maka tafsirnya adalah harus meletakkan laki dan perempuan sebagai subjek. Wahai laki-laki, wahai perempuan, di malam hari Anda boleh loh berhubungan intim dengan pasanganmu. Nah, itu tafsir mubadalahnya. Tentu literalnya istrimu, tetapi tafsirnya tidak bisa berhenti pada istrimu belaka, karena ya disebutkan mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, ketika ngomong mu itu kan juga ngomong kepada perempuan. Jadi ayat yang lain seterusnya juga sama, iktikaf itu boleh laki, boleh perempuan. Puasa wajib bagi laki-laki, wajib perempuan. Sahur baik laki-laki, baik bagi perempuan gitu loh. Nah, sama saja karena itu hubungan intim juga ya sama. Sehingga kata munya, kata kumnya itu harus berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, dan hubungan intimnya menjadi hak atau menjadi sesuatu yang dikonsensualkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, begitupun ayat yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini sama saja. Nisa ukum secara literal artinya adalah istrimu. Harsun lakum, ladang bagi kamu. Tetapi secara tafsir mubadalah artinya ya pasangan kamu. Sehingga bisa istri ketika untuk laki-laki, bisa suami ketika untuk perempuan. Dia menjadi ladang bagi kamu. Ladang untuk apa? Nah, ini kalau tafsir Kemenak mengatakan istri diumpamakan sebagai ladang tempat menanam benih. Nah, ini kan tafsirnya Kemenak. Benar enggak? Ya benar, tapi ya belum mubadalah atau baru separoh gitu. Maka tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai. Kan enggak ada di Qur'annya. Tanamlah tidak ada, sebagaimana benih tidak ada. Ya kata-kata ladang saja. Dan karena itu ya sangat mungkin untuk ditafsirkan yang merah itu adalah dari tafsir mubadalah, bahwa karena ini ladang bagi kalian wahai suami dan istri, tempat untuk menanam kebaikan, menyemai kebahagiaan, memperoleh kenikmatan sebagaimana kita memperoleh kenikmatan atau buah dari ladang-ladang kita gitu. Nah, karena itu ya ini sangat mungkin untuk ditafsirkan secara mubadalah agar laki-laki dan perempuan menjadi subjek dari seluruh kandungan ayat ini, sebagaimana bagian ayat yang lain juga menjadi subjek. Wabasyiril mu'minin, ini kan laki dan perempuan. Beri kabarlah kepada orang yang beriman, mau laki mau perempuan. Kamu akan bertemu sama Allah. Nah, kamu ini kan laki dan perempuan, gitu. Bukan laki-laki saja yang akan bertemu sama Allah. Nah, karena itu kum di awalnya juga adalah laki-laki dan perempuan, sehingga ketika ada kata-kata waqaddimu li anfusikum yang diartikan utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu. Maka secara mubadalah dan pasanganmu. Karena kalau cuma untuk dirimu saja itu baru mawaddah. Kalau dan pasanganmu sudah rohmah atau dan rohmah, sehingga terciptalah sakinah itu. Jadi waqaddimu itu jamak, li anfusikum itu jamak, artinya adalah kalian pasangan suami istri.
dahulukan. Kau pengennya apa? Bicarakan, dapatkan itu dari aktivitas misalnya seksual kalian. Nah, utamakan itu, jangan hanya mikirin anak misalnya, jangan hanya mikirin umat misalnya, jangan hanya mikirin ibadah saja, enggak, tapi utamakan keinginanmu juga gitu. Mau itu ya mau kalian, wahai suami dan istri, utamakan gitu. Waqaddimu li anfusikum, tapi ketika mengutamakan itu juga ingat wattaqullah, kamu harus terus tetap bertakwa. Bertakwa artinya tentu saja mengkaitkan bahwa keberadaan kita adalah karena dan bersama atau oleh Allah, dan karena itu kita harus terus menggunakan hukum Allah ketika kita berelasi dengan orang lain. Tidak menyakiti misalnya. Jadi saya pengen apa yang saya inginkan bukan dengan cara menyakiti, itu wattaqullahnya. Waqaddimu li anfusikumnya, kamu silahkan yang kamu inginkan itu capailah dari aktivitasmu. Tapi ingat, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah, yaitu menyakiti misalnya, berbuat di luar kepatutan misalnya, di jalan raya dan lain sebagainya. Atau apapun yang akan membuat Anda melanggar hukum Allah tersebut. Jadi ruang antara kebahagiaan yang kita inginkan dibuka oleh Allah, tapi juga tetap dalam koridor hukum agar kita tidak sembrono, terutama dalam konteks berelasi itu menyakiti orang lain, terutama pasanganmu sendiri ya. Nah itulah ayat relasi seksual jika dipahami dengan cara atau tafsir mubadalah yang dibungkus atau dikelola secara bersama sebagai bagian dari consensual activity atau consensual sex tentu saja ya. Jadi inilah kira-kira semangat atau perspektif mubadalah dalam memaknai ayat-ayat relasi seksual, sehingga tidak menjadi ruang bagi seorang laki-laki untuk memaksakan keinginannya belaka, seakan-akan itu keinginan Tuhan padahal keinginan dirinya. Nah, sementara perempuan juga sama punya keinginan, dan itu sah sebagai bagian dari kebaikan, bagian dari ibadah, bagian dari sedekah yang harus diucapkan, diungkapkan, dan kemudian dipenuhi oleh suaminya. Begitupun sebaliknya adalah suaminya. Karena itu hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu sekali, lama banget, itu juga harus kalau mau disampaikan dimaknai secara mubadalah. Karena kalau tidak akan menjadi amunisi bagi partai A untuk membenarkan dirinya seakan-akan surga, kebaikan, kebahagiaan hanyalah dengan cara yang seperti itu. Padahal kita tahu punya prinsip-prinsip pilar yang 5 itu. Dengan prinsip pilar yang 5 itu, maka semua ayat, semua hadis menjadi ruang mubadalah, menjadi ruang untuk memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi hadis ini misalnya biasa diartikan di biru itu apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjang, lalu dalam kurung berhubungan intim. Padahal keranjang belum tentu untuk hubungan intim kan, tapi ya okelah diartikan seperti itu. Fa'abat, maka istri menolak dengan keras. Ulama fikih mengatakan tanpa alasan yang jelas. Abad itu penolakan yang sangat ultimatum atau ultimate, sangat tinggi. Sebagaimana iblis itu juga menolak ketika diperintahkan oleh Allah karena merasa lebih hebat, bangga diri. Aba itu begitu. Jadi aba itu dipakai untuk iblis yang menolak ketika diminta oleh Allah untuk sujud kepada malaikat. Jadi karena itu ya ulama menafsirkannya tanpa alasan yang cukup, yang dibenarkan, dan alasan ini ya memiliki korelasinya gitu. Fabata ghadbana, karena ditolak mentah-mentah, kalau menggunakan tafsir itu ya abanya dari kesombongan seorang istri gitu. Fabata ghadbana, maka suami akan marah gitu sepanjang malam.
Nah, karena marah sepanjang malam, maka la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka yang menolak tanpa alasan itu akan memperoleh laknat dari malaikat sampai subuh karena suaminya marah itu. Nah, ini diartikan atau digunakan seringkali oleh partai A untuk menakut-nakuti, untuk memaksa, dan akhirnya agama dalam konteks ini adalah tafsir hanya digunakan oleh laki-laki untuk memaksa perempuan, lalu perempuan tidak punya alat untuk menolak ketika dia punya alasan menolaknya itu. Padahal hadisnya disebut sebagai kata aba. Nah, karena itu pada konteks ini memang secara literal artinya adalah biru, tapi secara mubadalah, secara tafsir yang kita sesuaikan dengan prinsip-prinsip yang 5 tadi, maka maknanya adalah bagaimana seorang suami dan istri sebagai pasangan itu mengelola kebutuhan bersamanya secara mubadalah. Sehingga terjemahannya adalah apabila seseorang dalam pasangan suami istri itu mengajak pasangannya untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa seks, bisa yang lain, salah satu saja. Jadi ila firasyihi itu simbol saja untuk kebutuhan. Kebutuhan yang memuncak, yang paling utama, yang paling diinginkan. Gitu. Lalu kemudian yang diajaknya itu menolak mentah-mentah. Gitu. Ini sudah tahu kebutuhan kebutuhan yang akan menguatkan ikatan pernikahan, mungkin bahasa psikologinya energi cinta, yang itu tidak hanya seks, hanya salah satunya. Ini energi yang untuk menguatkan relasi, tetapi yang nggak mau sama sekali, tanpa alasan yang jelas, diusahakan juga tetap tidak mau gitu loh. Tentu saja yang mengajaknya akan marah. Nah, karena ada yang menolak, ada yang marah, dua hal inilah yang membuat kehidupan suami istri penuh dengan laknat malaikat. Apa itu laknat? Ya, dijauhkan dari rahmat. Itu rahmat adalah kasih sayang. Jadi tentu karena yang satu menolak, yang satu marah, maka tidak ada kasih sayang. Nah, agar tidak ada laknat, maka ya yang satu jangan marah, yang satu jangan menolak. Karena hubungan suami istri itu kalau yang satu marah, yang satu menolak, tentu saja akan tidak hanya hambar, tapi akan penuh dengan neraka, penuh dengan laknat, penuh dengan kebencian, penuh dengan, dan ini harus dikurangi, kalau bisa dieliminasi dengan cara-cara apa? Yang memenuhi kebutuhan atau keinginan energi cinta masing-masing. Bagaimana caranya? Ya kepilar tadi. Diajak berbicara musyawarah, diajak untuk berbuat kebaikan, muasyarah bil ma'ruf, diajak untuk menjadi aktif untuk mengokohkan ikatan pernikahan, misakon walido, diajak berpikir bahwa saya berhak, dia berhak, atau saya ingin, dia ingin, itulah berpasangan, dan lain sebagainya. Begitu kira-kira teman-teman sekalian sebagai awal untuk membicarakan isu ini. Ini agak sedikit lama, kemarin hadis ini sudah kita jelaskan, meskipun hadis yang lain. Karena itu mudah-mudahan bisa dijadikan inspirasi untuk melanjutkan dalam sebuah gagasan atau tulisan atau ide-ide dan tulisan yang lebih baik. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih, kaya sekali apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Dr. Fakih-Udin ya. Ini ada nobar dari Pondok Pesantren Fathul Mu'in. Apa yang disampaikan? Jawab, ayo. Ya, nggak apa-apa. Suaranya pasti nggak. Iya, ini banyak sekitar 200-an yang ikut nobar. Banyak inspirasi dan banyak yang harus segera kita laksanakan, kita tindak lanjuti dalam bentuk tulisan mungkin bagi para mahasiswa yang sedang galau mencari masalah. Katanya skripsinya masalahnya mana, itulah masalahnya, tidak ada masalah. Ini bagi saya
kayaknya sudah bisa menjadi inspirasi untuk menjadi karya ilmiah. Jadi ada kajian teks, apa yang dimaksud dengan misalnya da'a itu apa, kemudian tadi abad itu apa, kemudian konteksnya seperti apa, tanpa harus melupakan 5 prinsip tadi. Insya Allah kalau apa yang disampaikan Kiai Fakih ini bisa direalisasikan dalam kehidupan keluarga, dalam relasi seksual suami istri, yang satu menginginkan, yang satu merelakan, ya, atau mungkin kapan kita harus meminta dan kapan kita harus memberi, ya, kapan sama-sama menginginkan, itu adalah merupakan seni dan harus kita pelajari terus-menerus selama pernikahan ini. Mungkin bagi mahasiswa bingung, masa hubungan seks harus seperti itu? Karena mungkin dalam mata kuliah psikologi ada fase-fase kehidupan perkawinan, kapan seks itu menjadi kebutuhan yang sangat banyak diinginkan, dan kapan kebutuhan seks itu mungkin tidak begitu banyak atau intensitasnya berkurang dan seterusnya. Yang jelas tadi disampaikan bahwa dalam pernikahan adalah seni, mubadalah itu dalam bahasa santrinya mungkin musyarakah bainal isnain, ya, dari fa'ala badala yubadilu. Jadi kalau kita ingin bahagia, tentu pasangan kita juga ingin bahagia. Kalau kita tidak ingin sakit, pasangan kita juga tidak ingin sakit. Maka dalam konteks itulah pernikahan insya Allah akan mencapai tujuannya yang tadi dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Sepertinya sudah ada yang handais, Bu sahabat Hajah Siti Juwariah dari PC Fatayat NU Banyumas. Monggo dipersilahkan. Halo Mbak Iju. Nggih. Mbak Duro, nggih. Ya, ini Sekretaris Fatayat NU Kabupaten Banyumas, Kiai Fakih. Apa kabar? Punyai Duro, ya Allah, lama nggih. Alhamdulillah. Kemarin ketemu kan di hari santri. Alhamdulillah, nggih. Monggo Mbak Iju. Nggih. Ini nyambi momong Punyai. Nggih, bagus. Ngomong siapa? Gini, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Ini yang sering terjadi di istilahnya di sebagian besar kaum istri. Ini saya nggak sebut perempuan karena ini memang ranahnya istri, suami istri begitu. Walaupun ini ilmunya memang harus dipahami oleh calon istri dan juga calon suami gitu. Jadi saya hanya mengusulkan kalau tema-tema seperti ini itu tidak hanya untuk perempuan saja, tidak hanya untuk istri saja, tapi di kalangan-kalangan untuk majelis taklim atau pengajian atau kelompok itu juga laki-laki juga atau para suami juga penting untuk hal ini begitu. Jadi nanti tidak hanya perempuan saja yang paham dengan adanya mubadalah seks, jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Jadi nanti seorang suami pun bisa paham yang namanya kebutuhan seks itu bukan hanya kebutuhannya seorang suami dan istri memang wajib melayani seperti itu, tapi memang kebutuhan yang harus saling untuk bisa memberikan kebahagiaan gitu. Iya, karena ini ya kalau di ranah kan rata-rata hanya mengenai bahwa istri itu hanya sekedar menjalankan kewajiban gitu. Tanpa harus menyadari bahwa ini adalah kebutuhan kita saling begitu, saling memberi dan saling menerima kebahagiaan. Jadi bagus sekali nih tema seperti ini dan bapak juga wajib untuk ngaji seperti ini begitu.
Begitu Mbak Duro, nggih matur nuwun sangat. Nggih. Nggih. Terima kasih Mbak Iju ya, usul yang baik ini Pak Kiai. Jadi realita kehidupan perkawinan dibentuk oleh suami dan istri sekiranya akan lebih efektif. Pesan-pesan mubadalah itu juga melibatkan suami dan istri. Jadi yang ngaji itu Ya di yang sini kan ngaji- banyak laki-laki nih yang ngaji nih. Oh, nggih. Saya juga sama menyampaikan lagi, nanti Mbak Duro, Mbak siapa lagi sekretaris Mbak Iju. Fatayat tadi, Nggih, Mbak Iju. Nggih. Mbak Iju juga kalau lagi pegang mic di depan laki-laki ngomong seperti ini Mbak Iju. Jadi tidak hanya berharap orang lain, tapi Mbak Iju juga harus melakukannya. Gitu. Terutama ketika lagi pegang mic, lagi nyambut, depannya banyak laki-laki ngomong. Karena disitulah ruang yang kita miliki. Bagus. Ya. Ya. Mungkin maksudnya kalau Kiai Fakih sendiri yang menyampaikan kepada laki-laki akan diterima Oh pasti, oleh pasti. laki-laki. Saya kira semua lah. Jangan, saya setuju, tapi jangan hanya berharap harus laki-laki. Terusnya kan perempuan juga bisa punya mic, bisa Betul, berbicara, punya ruang. Jangan hanya menunggu saja. Tapi saya kira mari kita semua berbuat. Saya berbuat, teman-teman berbuat. Gitu. Saya ngomong di majelis-majelis, di khutbah, di itu teman-teman juga ya mari. Karena kalau hanya berpikir laki-laki saja, ya artinya ruangnya. Nah, kan perempuan punya ruang sekarang minimal punya Facebook semua, itu kan minimal banget. Kenapa nggak diomongkan? Karena kalau perempuan yang ngomong semua, laki-laki juga akan bingung sendiri kan. Dia harus sama perempuan. Kalau laki-lakinya perempuan yang ngomong semua, laki-laki akan ngikut, udah pasti itu. Jadi jangan hanya berharap laki-laki yang akan ngomong, enggak, perempuan juga harus ngomong semua. Apalagi kan punya mic semua sekarang itu. Ya, minimal punya Facebook gitu, minimal, apalagi sekretaris media untuk menyampaikan ayat itu pasti akan nyambut, punya ruang. Nah, kalau lagi majelis taklim perempuan semua ya speakernya agak dikeluarkan biar tetangga laki-laki dengar. Ya. Oke. Ya, di ruang setuju. ini juga mahasiswa dan mahasiswi, laki-laki dan perempuan. Saya sepakat bahwa kita perempuan dan laki-laki sama-sama berikhtiar untuk mewujudkan kehidupan hayatan thayyibah dalam keluarga juga. Ini masih ada 2 orang yang angkat tangan, yaitu Mas Ubay dan Mbak Asniah. Monggo, Mas Ubay. Mas Ubay langganan ini. Iya, terima kasih. Ibu, Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa langganan ya, Pak Kiai? Sebab semakin sekarang saya merasakan, saya merenungkan juga menyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Siti Juwairiyah ya. Katanya kalau misalkan kajian seperti ini disampaikan juga kepada laki-laki. Ketika saya mendalami kajian mubadalah ini ternyata Ibu, Pak Kiai, kajian ini ternyata meringankan tugas laki-laki itu. Kalau saya sebagai laki-laki itu sangat terbantu. Sebab apa? Sebab kalau ibaratnya saya megang sebuah tanggung jawab itu tiap hari itu saya megang aja. Lama-kelamaan itu saya capek. Tapi ternyata ketika konsep mubadalah ini disampaikan terutama oleh Pak Kiai itu jadi ringan itu ya, jadi ringan. Nah, ini curhatan dari laki-laki ya, Pak Kiai. Jadi ternyata mubadalah ini sangat meringankan tugas bapak-bapak gitu. Dan berarti ibu-ibu yang merasa perhatikan, tapi ternyata mubadalah ini asumsi yang sangat dibutuhkan oleh kaum laki-laki. Satu pertanyaan yang barangkali sering terjadi di masyarakat satu suku ya, Pak Kiai, satu suku, bahwa tugas wanita itu nggak ada kecuali taat. Nah ini sangat capek saya kadang-kadang mendengarkan hal ini. Jadi kalau perempuan hanya menunduk, hanya melihat, hanya nurut ketika diperintah, tapi tidak kreatif gitu ya. Nah, mohon Pak Kiai menjelaskan terkait dengan apakah betul gitu tugas wanita itu hanya taat kepada perintah gitu.
Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada waktunya ya Pak. Oke, Kang Fakih. Tadi ada prinsip dalam pilar pernikahan itu, saya tertarik terkait dengan tarodin ya, antarodin, saling meridoi gitu. Nah, selama ini yang menjadi brand di rumah-rumah masyarakat Indonesia itu, yang punya ridho itu hanya suami gitu. Kalau istri mau keluar, dia harus izin sama suaminya. Kalau misalkan tidak izin ya nggak boleh gitu. Nah, kalau misalnya istri juga punya ridho kepada suaminya, apakah yang dimaksud dengan antarodin ini kedua-duanya itu diperbolehkan gitu, Kang Fakih? Itu saja pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait dengan taat, yang kedua terkait dengan antarodin itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Fakih, mohon maaf, ini ada 4 Ya, sekalian penanya. ya, sekalian. Waktunya soalnya. Ya, berikutnya Mbak Asnia. Monggo. Halo, Mbak Asnia. Kalau belum, sambil menunggu Mbak Asnia, Mbak Ulfa. Iya Mbak. Konje, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari PC Muslimat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sepakat sekali dengan yang menanya pertama dan kedua, yang bahwa ketaatan itu hanya ada pada istri. Mohon diperjelas berkenaan dengan yang ketaatan tadi, karena ketika suami meminta dengan hubungan suami istri itu dan si istri dalam kondisi yang tidak pas, dalam kondisi lelah, dalam kondisi tidak suka. Nah, konsep mubadalahnya itu bagaimana? Karena beberapa kali dalam majelis-majelis taklim ketika saya menyampaikan ada konsep-konsep mubadalah dalam rumah tangga, itu para suami kadang protes. Ini ada apa ini? Ini konsep orang di luar Islam ini. Jadi padahal kalau ibu-ibu itu sudah, wah Masya Allah, ternyata Islam itu tidak kaku, Islam itu universal, Islam itu ternyata menempatkan perempuan itu ada hak-haknya. Nah, selama ini kan dianggap bahwa perempuan itu pelayan, perempuan itu mesti taat, perempuan itu tidak boleh macam-macam. Nah, tapi pada sisi suami, saya diprotes oleh beberapa suami. Jadi ini mohon konsep mubadalah yang dalam ketaatan, khususan ketika si istri diajak untuk melakukan hubungan suami istri ini bagaimana? Minta maaf tadi agak terlambat masuknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mbak Ulfa Fitriah. Silahkan Mbak Ulfa. Kalau Mbak Ulfa belum, Mas Hasbi dari UIN Has Jember. Monggo, Mas Hasbi. Terima kasih Bu Durroh. Terima kasih juga Kiai Fakih atas penyampaiannya. Sebenarnya ada hal yang selama ini terbesit dalam pikiran saya ya, mengenai relasi, khususnya dalam relasi hubungan seksual. Dulu ketika saya mondok itu pernah belajar kitab, saya tapi lupa nama kitabnya. Di situ itu seakan-akan misalkan perempuan dalam kondisi sesulit apapun dan ketika suami mau tetap menginginkannya, itu selalu ada solusinya gitu. Misalkan nih memakai tangannya istri atau dan lain sebagainya. Jadi kayak usaha untuk memuaskan suami meskipun istri dalam keadaan payah itu selalu diupayakan gitu dalam Islam misalkan seperti itu. Nah, dalam hal-hal yang seperti ini kira-kira menurut pandangan Kiai Fakih sendiri itu seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ya, masih ada beberapa penanya, tapi nampaknya kita beri kesempatan untuk menjawab dulu. Kiai Fakih, monggo, tidak usah saya ulang pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mas Ube, sebenarnya pertanyaan sampean itu sudah
dibahas di berbagai pertemuan. Karena itu mungkin singkat, nanti akan ketemu lagi di tempat lainnya. Jadi kalau dalam perspektif mubadalah, tentu saja ketaatan mutlak itu hanya ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ketaatan istri kepada suami itu pada konteks 5 pilar tadi konteksnya. Jadi ketaatannya hanya ada pada hukum Allah yang meminta kita untuk satu, menguatkan ikatan pernikahan. Yang kedua, melakukan kebaikan untuk pasangan. Yang ketiga, bagaimana kita berpikir zawaj berpasangan. Yang keempat, kita bermusyawarah dan seterusnya, yang 5 itu. Nah, karena ketaatan itu ruangnya untuk pilar, maka suami juga punya kewajiban yang sama untuk taat pada 5 pilar itu ketika yang mengingatkan istrinya, ketika yang meminta istrinya. Karena itu pada konteks hubungan suami istri, ketaatan itu menjadi seni gitu loh, untuk saling mentaati satu sama lain ketika yang diinginkannya kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan gitu. Tapi tentu saja kan sesuai kesempatan, kemampuan, tidak bisa semuanya ditaati, tidak juga gitu loh. Jadi misalnya keluar rumah, kan pertanyaannya keluar rumah untuk apa gitu. Kalau keluar rumah mau berkebun nggak boleh, ya salah suami mau berkebun kok salah gitu loh. Ini istri mau bernafas di kebun gitu loh, mau bernafas di lapangan, mau dapat udara bersih, suaminya melarang, ya nggak punya hak sama sekali untuk melarang, karena ini untuk kebaikan. Mau ke rumah sakit, misalnya mau belajar misalnya, nggak ada sama sekali. Laki-laki nggak punya ruang untuk melarang sama sekali, nggak boleh. Dan sebenarnya juga nggak perlu izin lalu gitu dalam tanda kutip ya. Tapi tentu saja izin dalam konteks kebaikan bersama penting untuk memastikan istri ketika keluar, suami tahu kemana perginya, sehingga kalau ada apa-apa suami tahu bagaimana cara menolongnya, misalnya bagaimana cara mengantisipasi ketika terjadi hal-hal yang tidak baik, ketika tiba-tiba memerlukan karena anaknya ini dan itu, kan makanya perlu izin. Tetapi karena untuk mengantisipasi dan karena untuk kebaikan keluarga, untuk memastikan relasi lebih kuat, maka izin juga menjadi perlu bagi laki-laki kepada istrinya. Saya mau pergi ke pasar ya, saya mau ada workshop ya, saya mau ngaji ya, itu kan izin juga ngomong ke istri, sehingga istri tahu, oh suami saya di sini. Kalau ada apa-apa, istri juga tahu bagaimana mengelolanya. Gitu loh. Jadi izin itu ruang untuk seni bermubadalah gitu, karena sering bermubadalah ya istri perlu, suami perlu. Sebesar apa ya silahkan dibicarakan. Apakah A sampai Z izin semua ya, kalau nggak capek ya monggo, itu kan capek banget kalau semua harus izin. Kita kan capek sendiri, ketika capek akan lelah sendiri. Karena itu ya monggo dibicarakan mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak gitu loh. Masa kita mau makan bakso bilang tempatnya di mana, baksonya berapa biji, berapa mangkok kita makan, mau ngomong semua kan nggak perlu gitu. Mas, saya mau makan bakso selama 3 jam, baksonya 2, nambah 1 misalnya. Ngapain gitu loh. Begitupun mungkin suami ke istri. Enggak semua. Silahkan dibicarakan mana yang perlu disampaikan, karena Anda sekarang sudah tidak sendirian. Anda sekarang sudah berkeluarga. Ketika berkeluarga, maka Anda itu menjadi bagian dia, dia menjadi bagian Anda. Dan ini harus menjadi tanggung jawab bersama dikelolanya. Jadi ketaatan itu untuk kebaikan bersama, bukan hanya kebahagiaan suami dalam konteks mubadalah. Kalau ketaatan yang mutlak itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada manusia sama sekali tidak boleh, karena kita semua adalah hamba. Jadi ketaatan kita kepada suami pada konteks kebaikan keluarga, ketaatan suami pada istri pada konteks kebaikan keluarga yang diminta oleh Allah. Khairukum linisaikum. Ini kan pesan Nabi kepada laki-laki. Kita diminta oleh Allah, oleh Nabi untuk berbuat baik kepada perempuan atau istri. Ini kan perintah. Sekarang istrinya bilang, Mas, tolong dong angkat galon, enak aja ngikutin misalnya. Nah itu kan artinya dia tidak berbuat baik. Dengan alasan, saya tidak bisa mentaati kamu, kamu nggak bisa saya taati, kamu harus taat, saya tidak perlu taat. Nah kalau istrinya mau kejebur gitu, masih juga bilang begitu, kan lucu sekali. Nah, hidup itu justru ruang utamanya adalah rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah.
menjadi anugerah, dan menjadi akhlakul karimah. Nah, ruang itu menjadi ruang bersama antara laki-laki dan perempuan, sehingga mari kita bicarakan semua terminologi, semua konsep-konsep itu bukan untuk egoisme laki-laki, tetapi untuk kebaikan bersama. Jadi ketaatan itu, mari wahai laki-laki, jangan untuk enaknya sendiri. Karena Anda egois berarti. Nah, karena itu istilah ringan tanggung jawab, mudah-mudahan betul seperti itu, bukan melepaskan diri dari tanggung jawab, gitu loh Mas Ube. Jangan sampai padahal dipakai justru untuk melepaskan diri. Kan kamu juga tanggung jawab, kamu juga wajib, saya mau tidur, bukan begitu gitu. Tetapi, oh ini tanggung jawab bersama, bagaimana ya, saya ngapain, kamu ngapain. Kapan kita bersama-sama, dan lain-lain. Betul, jadi karena itu, bagaimana kita mendidik bersama-sama bahwa jangan sampai perempuan hanya dicekoki ketaatan saja, laki-laki juga dibilang hanya ditaati saja, sehingga tidak ada ruang untuk menempatkan pilar-pilar yang itu diperintahkan oleh Al-Quran. Hal yang sama dengan tarodin. Bahasa Qur'annya saja sudah tarodin. Kalau tarodin itu dua pihak. Nah, salah kita ketika menerjemahkannya menjadi ridho suami saja. Itu kita yang salah menerjemahkannya. Karena prinsip awalnya adalah zawaj dan tarodin. Karena itu ya mari saling ridho. Itu kan lebih indah, lebih nyaman, lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih rahmah. Tentu saja tidak ada yang full ya, tidak ada yang full. Karena banyak orang sudah terdidik sedemikian rupa untuk mentaati suami. Ya nggak bisa dibilang kamu dipaksa-paksa, nggak juga, tapi ya dikondisikan bersama bagaimana agar dia sedikit demi sedikit bertransformasi bahwa taatan itu untuk kebaikan, ridho itu untuk kebaikan. Karena itu suaminya ya belajar merendahkan diri dalam arti di hadapan istri yang maunya tunduk, terus maunya taat, terus agar supaya dia punya ruang dan lain-lain. Ya. Begitupun mungkin yang terjadi sebaliknya ketika ada seorang istri yang mungkin anaknya kiai misalnya punya, atau anaknya doktor atau orang kaya yang punya privilege besar yang bisa jadi dilayani terus pada saat di keluarganya, sehingga ketika punya suami dia pengen dilayani sama suaminya, sehingga yang terjadi sebaliknya tuh mencari suami yang akan terus melayaninya, mentaatinya, memenuhi kebutuhannya, dia menjadi ratu atau raja di keluarganya. Juga nggak begitu gitu, dia bagaimana bersama-sama menjadikan ketaatan sebagai ruang bersama untuk memenuhi kebutuhan dan menikmati kebahagiaan. Tarodin juga sama, ruang bersama untuk membuat nyaman hati dan jiwa masing-masing dengan melakukan pelayanan-pelayanan itu. Mbak Asnia juga saya kira sudah dijelaskan ya bahwa ya memang betul banyak laki-laki dan sesungguhnya juga banyak perempuan. Kalau perempuan sudah menerima di tempatnya Mbak Asnia ya artinya sudah bagus. Tapi banyak juga perempuan yang enggak, saya nggak bisa, saya malu, saya takut, saya nggak mau. Dan lebih enak taat saja, nggak perlu mikir. Banyak juga begitu. Ya sudah, memang hubungan seks saya nggak perlulah untuk menikmati, ngapain capek ngurus menikmati. Untuk nikmati itu perlu waktu macam-macam lah. Nah itu tentu saja tantangan kita bersama. Karena tantangan maka pertanyaannya adalah strategi kita apa atau cara kita bagaimana. Nah kalau konteksnya tafsir misalnya ya kita bisa kembali kepada kalimat-kalimat yang dipakai itu mari kita mubadalahkan. Misalnya kalimat yang dipakai itu kan hadis mengatakan hubungan intim itu kan sedekah. Itu kan ada tuh hadis itu. Apa namanya? Wafibut ahadikum sodakoh. Itu kan jelas. Mari kita lihat konsep sedekah dalam Islam. Apakah sedekah itu dengan cara memaksa dan menyakiti? Quran mengatakan wa qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Nah, kalau Anda mau bersedekah atau mau menerima pahala sedekah, lakukan dengan baik gitu. Kalau dengan baik artinya bagaimana agar minimal sekali si istri tidak merasa dipaksa gitu. Karena itu ya suami berusaha bikin tempat yang nyaman, waktu yang nyaman gitu loh, cara yang nyaman, mengusahakan agar tidak
capek si istri itu gimana caranya? Suami ditantang gitu loh. Kalau tadi bahasanya Mas Ube itu jadi lebih ringan, dalam konteks ini berat sekali karena laki-laki tidak pernah atau jarang diajarkan untuk memahami istrinya. Karena dia harus berpikir keras tuh bagaimana bisa memahami kemauan istrinya. Yang seringkali kadang dalam relasi suami istri itu, apalagi kalau sudah bertahun-tahun, itu kalau ditanya mau apa dek, terserah. Mau apa bang, terserah. Terserah kan bingung orang itu. Bang mau kemana nih, terserah. Nah ini kita harus memahami, kita harus bagaimana belajar, bagaimana berkomunikasi. Bisa jadi akan lebih berat kalau awalnya itu sejak awal adalah dalam tanda kutip egois. Gitu. Nah lebih berat dalam arti tanggung jawab bersama untuk mengenali diri dan mengenali pasangan. Bersabar untuk mendengar apa ya maunya itu, bertanya lagi, memahami lagi, bukan langsung menyimpulkan, oh istri saya pasti, oh suami saya pasti, tapi bergerak lagi, menyediakan ruang untuk betul-betul ngobrol itu tidak mudah gitu, tidak mudah. Tetapi kalau kita mau, ya insya Allah, nah termasuk dalam konteks ini mengenalkan idiom-idiom yang itu ada dalam khazanah kita banyak sekali. Tadi sedekah, kemudian libasun lakum. Tadi kan sudah ada ayatnya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Bahwa istrimu adalah pakaianmu, kalau ngomong ke laki-laki, kamu juga pakaian istrimu gitu. Nah, karena kamu juga pertanyaan ketika kamu jadi pakaian, kamu ngapain gitu. Jangan hanya nuntut istri jadi pakaian, maka istri harus menutupi, harus menghangatkan. Kamu juga ngapain? Dan dalam konteks itu ya kita berharap orang tidak hanya berpikir bahwa ini tuntutan hak perempuan yang itu dari luar. Tetapi ini tuntutan Islam sejak awal ketika mendefinisikan apa arti Islam itu. Islam itu membawa damai, membawa sejahtera. Kepada siapa? Kepada laki dan perempuan gitu. Maka relasi seksual yang lelah pun dia harus melakukan sementara dia capek lalu suaminya enak sendiri, kan bukan rohmah kalau gitu. Bukan akhlakul karimah karena itu. Nah kita tahu akhlakul karimah kemarin juga baru kita definisikan adalah badlul ma'rufi wa kaful adza. Nah bagaimana si suami misalnya tahu kalau istrinya lelah, kalau dia mau hubungan intim jam 11, ya kita usahakan mulai jam 9 jangan sampai lelah gitu. Bagaimana suami harus terlibat. Nah ini nanti Mas Ube tidak hanya meringankan, tapi juga suami harus ikut bertanggung jawab bagaimana agar ketika kita pengen jam 1, jam 2, jam 7, atau jam berapa, kapan, ya kita pikirkan bagaimana agar suami istri nyaman, atau suami juga nyaman. Nah, ini yang tentu saja mungkin tidak mudah, tapi kalau dikenalkan sebagai bagian dari kesenangan laki-laki ketika mampu menyenangkan perempuan, insya Allah laki-laki juga tergerak. Jadi sedekah itu ketika tidak menyakiti. Libasun itu tidak hanya perempuan ke laki-laki, tapi laki-laki ke perempuan. Apalagi ya ma'rufun itu kewajiban bersama. Kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf gitu. Kalau kita memaksakan bukan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Begitu dan berpasangan itu dan seterusnya saya kira banyak bisa kita. Jadi kalau ada laki-laki menolak mubadalah, ya nggak usah dipaksakan untuk menerima mubadalah. Mubadalah itu nggak penting sebagai nama, sebagai istilah. Yang penting ditanya sama laki-lakinya, kamu pengen nggak istrimu bahagia? Kalau nggak pengen, berarti diragukan. Dia itu menjadi suaminya, itu bukan suaminya. Dia hanya meletakkan istrinya sebagai boneka seks saja. Dia bukan ingin menikahi orang, tapi ingin menikahi boneka atau benda. Padahal perempuan adalah manusia yang punya akal, tubuh, akalnya perlu belajar, tubuhnya perlu istirahat, jiwanya perlu juga dibahagiakan. Nah, kalau dia manusia yang berpikir tadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan dia menikahi manusia, maka laki-laki harus disadarkan bahwa dia menikah dengan manusia. Kalau menikah dengan manusia, ya dia punya tanggung jawab gitu. Tanggung jawabnya ya memastikan manusianya tidak tersakiti, tidak lelah berlebihan dan lain sebagainya. Dan itu saya kira
mungkin strategi yang bisa meningkatkan tanggung jawab laki-laki agar dia juga berpikir bahwa kebahagiaan istrinya adalah bagian dari kebahagiaannya. Kesenangan istrinya adalah bagian dari kesenangan yang dia inginkannya. Apalagi kepuasan istrinya adalah bagian dari kepuasan seksualnya. Itu bagaimana tuh mengenalkan suami sejak dini. Artinya sebelum menikah juga dia berpikir tidak hanya menghalalkan, gitu, tapi juga membahagiakan. Gitu. Bagaimana? Nah itu kerja bersama tentu saja tidak mudah. Jadi kalau ada laki-laki menolak A, kita nggak usah defensif. Harus A itu diterima. Kita bisa pakai cara lain, pakai strategi lain yang kira-kira ada fondasi yang membuat laki-laki itu mau mendengar. Nah, kecuali kalau sejak awal laki-lakinya memang tidak mau memuliakan perempuan, tidak mau mencintai perempuan, tidak mau menghormati perempuan, ya dibuang saja laki-laki seperti itu, nggak perlu dinikahi itu. Kalau laki-laki yang sejak awal tidak hormat, tidak apresiatif, tidak ingin kebahagiaan, itu sama sekali bukan pencinta Nabi, bukan orang Islam yang baik, bukan. Jadi nggak usah dinikahi, buang ke laut aja lah laki-laki seperti itu. Nah justru kita harus mendidik bareng laki-lakinya agar terdorong untuk menjadi orang yang mencintai Nabi itu, kata Nabi, ma'ahanahunna illa la'i. Gitu loh. Orang yang menyia-nyiakan keinginan istri, kebutuhan istri itu orang yang hina, kata Nabi. Nah, Anda katanya pencinta Nabi, ayo dong gitu loh. Bangkit. Masa maksa-maksa terus. Nah, itu cara mendorongnya. Jangan gender dipakai. Anda nggak gender. Ya ngapain gender? Bukan urusan saya gender. Anda tidak feminis, saya tidak perlu feminis. Anda tidak mubadalah, saya nggak perlu mubadalah. Makanya jangan pakai itu kalau memang laki-lakinya tidak begitu gitu loh. Anda bisa pakai Islam. Islam itu adalah salamun, silmun. Kan kebahagiaan itu artinya Islam. Anda pakai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah itu menjadi anugerah, akhlakul karimah gitu. Nah, kalau ini tidak mau ya berarti Anda tidak berakhlak. Anda tidak beranugerah dan lain sebagainya. Kalau ya begitu ya itu sudahlah, nanti pakai cara yang lain. Begitu kira-kira Mbak Asnia ya, Mas Hasbi, ya tentu saja kita masih punya banyak warisan khazanah-khazanah yang sering dipakai oleh banyak kalangan, baik laki-laki dan perempuan, di mana perempuan itu kerjanya hanya satu, seperti tadi, mengikuti, mentaati, melayani, titik, sudah gitu. Nah ini yang mau kita kelola ulang, bagaimana agar laki-laki juga, kalau memang betul perempuan itu bisa melakukan dalam sulit apapun gitu, bisa melakukan, mari kita tuntut kepada laki-laki juga, mau nggak harus melakukan dalam sesulit apapun dia harus berusaha. Nah kalau ke laki-laki tidak, ya ke perempuan juga tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi artinya laki-laki itu berpikir sejak awal itu bahwa tidak harus semuanya itu dilakukan, dipuaskan saat itu juga, tanpa usaha sebelum sama setelahnya, tanpa mempertimbangkan, jadi tidak mencekoki. Pokoknya istri itu kapanpun bisa sesungguhnya, dengan cara apapun bisa gitu loh, sesulit apapun bisa. Nah sementara kalau ke laki-laki semampunya. Ini kan KHI kita kan begitu. Jadi kalau kewajiban istri kepada suami itu sepenuh hati. Sementara kewajiban suami kepada istri semampu suami. Nah ini yang saya bilang salah, tidak mubadalah. Harusnya kalau itu prinsip, maka semuanya sepenuh hati, laki maupun perempuan. Kalau itu bukan prinsip, ya semampunya gitu. Lalu kalau semampunya ya, mari kita memaklumi ketika tidak mampu, ketika lelah, ketika mari memaklumi gitu. Jangan kalau keinginan laki-laki harus dipenuhi sepenuh hati, kapanpun, sesulit apapun, karena itu pahala. Begitu giliran suami, semampunya saja lah. Kalau nggak mampu ya, kan nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Nah harusnya menurut saya kita dalil itu kita gunakan dalam koridor mubadalah. Kira-kira yang sepenuh hati itu apa gitu. Misalnya tidak selingkuh, misalnya nih.
Itu kan prinsip. Maka itu sepenuh hati, berusaha kapanpun, sesulit apapun misalnya. Tapi kalau melayani seks misalnya, ya mari semampunya. Misal ini sih, tapi kalau harus sepenuh hati ya dua-duanya. Nanti kalau keinginannya istri sepenuhnya, maka suami juga harus siap. Gitu. Nah itu yang silahkan dibicarakan. Tapi tentu saja laki-laki tidak dididik untuk itu, betul. Laki-laki sudah dididik dari kecilnya itu lampiaskan, dan lain-lain dari istrinya. Sehingga dia tidak terbiasa. Gitu. Karena tidak terbiasa, maka kita perlu mendidik laki-laki, betul kata Ibu Ijah. Gitu. Betul. Siapa yang mendidik? Ya kita semua yang mendidik. Jangan hanya menyerahkan ke laki-laki. Karena banyak juga laki-laki yang mendengar ibunya. Maka yang menjadi ibu, mari kita didik anak laki-lakinya. Yang mendengar guru dan dosennya. Kita semua kan guru dan dosen. Ya sampaikan bahwa jadi laki-laki itu jangan egois. Termasuk dalam hal seks, jangan egois. Karena egois itu akan membuat Anda tidak nikmat juga. Hanya bisa 1 menit, 2, 3 menit, selesai. Tapi kalau Anda tidak egois, akan melatih diri, berusaha, dan lain-lain. Dan lain banyak sekali. Dan itu ada ilmunya, monggo. Karena ada ilmunya, ya belajar. Jadi karena itu ya buku-buku lama tentang itu kalau mau dibaca, bacalah dengan cara mubadalah. Bagaimana membaca cara mubadalah itu? Ya ketika kita ketemu naskah atau teks dalam buku itu yang mengatakan seorang perempuan sesulit apapun masih bisa melayani suami, kalau mau dipakai, kita pakai juga wahai laki-laki sesulit apapun Anda masih bisa melayani istri. Kenapa? Ya karena itu mungkin untuk hal-hal yang prinsip. Tapi untuk hal-hal yang tidak prinsip, misalnya pakai baju, itu kan maksudnya pakai baju warna apa, itu kan masa harus betul-betul sesuai keinginan suami. Itu gimana gitu loh. Nah itu kan silahkan dan banyak sekali ya. Jadi ketika ketemu ya temukan lalu ini kayaknya kalau sesulit apapun harus melakukan mungkin prinsip ini. Nah, karena prinsip ya, maka mari kita panggil suami juga untuk melayani sesulit apapun. Untuk yang prinsip gitu, untuk yang prinsip. Nah, tapi kalau itu untuk hal-hal yang bukan prinsip kan, ya perempuan juga harus punya leluasaan untuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perempuan juga punya hak untuk tidur, punya hak untuk makan, punya hak untuk beribadah, punya hak untuk bertetangga, punya hak untuk berkunjung ke orang tua, dan sama seperti kita lah, kita punya hak juga untuk, dan itu hadis itu juga banyak sekali. Jadi jangan menambahkan apa yang diungkapkan oleh Nabi dengan egoisme kita sebagai laki-laki. Sehingga perempuan hanya menjadi pelayan semata, padahal dalam hidup berkeluarga satu sama lain saling melayani, saling memenuhi. Baliklah kepada Al-Quran yang mengatakan litas kunu, wahai suami dan istri, untuk memperoleh sakinah. Bagaimana caranya? Waja'ala bainakum mawaddatan warohmah. Ada mawaddah, ada rohmah, kembangkan itu. Jadi mawaddah rohmah dikembangkan kedua belah pihak, diusahakan. Litas kunu itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya sekarang dan akan datang dikelola. Nah, kalau istrinya terus sepenuh hati sesulit apapun, itu kan dia nggak dapat mawaddah. Nah, sementara suaminya itu menuntut terus, meminta terus kapanpun dimanapun, ya dia tidak punya rohmah nanti, nggak punya rasa empati, nggak punya rasa kasih sayang. Yang ada menginginkan terus egoisme. Nah ini kan tidak mencapai sakinahnya. Yang tercapai lah sakitnya di sini. Nah, ini yang saya pikir penting untuk jadi khazanah yang ada kalau mau dipakai, ditafsirkan, digunakan, dikaji atau kajilah dengan cara mubadalah. Kalau tidak, ya sudah banyak sekarang khazanah-khazanah baru yang lebih mubadalah. Misalnya kitab Mambaus Sa'adah fi ususi husnil muasyarah. Telaga kebahagiaan bagi suami istri, itu lebih mubadalah kitab itu dan kitab-kitab yang lain. Saya pikir itu Mas Hasbi, kita punya tanggung jawab bersama baik laki-laki maupun perempuan untuk menciptakan keluarga atau relasi pasutri yang sesuai dengan pilar-pilar yang 5 yang semuanya ada dalam Al-Quran
Dan pilar yang 5 itu merujuk kepada visi besar Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau alamin itu ya rijalan wa nisa. Begitu juga innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa kita diminta oleh Nabi untuk menyempurnakan akhlakul karimah bagi siapa? Bagi laki-laki dan perempuan. Semoga kita semua menjadi bagian dari misi dan visi Islam ini, sehingga tercipta benar-benar kehidupan yang hayatan thayyibah, baik di keluarga, di masyarakat, sampai nanti di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wallahu yarhamuna rahmatan ammatan syamilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin siang semakin ramai dan semakin menarik, namun waktu juga yang membatasi kita. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi dengan Mas Fakih. Sedikit yang saya sampaikan bahwa 5 pilar itu harus menjadi pilar dalam pernikahan, mitsaqun ghalidha, bahwa pernikahan itu zawaj, muasyarah, musyawarah, dan antarodin. Khusus tentang hubungan seksual, saya tertarik tadi bahwa wafi butni ahadikum shadaqah, maka kita menyedekahkan sesuatu yang istimewa kepada pasangan kita, dan kita menyedekahkan yang diperlukan dia. Kalau sedang tidak diperlukan, nggak usah disedekahi, nanti bisa ditolak gitu ya. Karena sedekah itu kan harus yang baik. Kalaupun menolak, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yadfa'uha adza. Jadi ibadah yang sangat menyenangkan mestinya, dan ibadah yang bisa menjadikan kita semakin baik dalam pernikahan dan semakin semangat dalam kehidupan. Saya moderator banyak sekali kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih yang banyak kepada Alimat, kepada Fahmina, kepada Rahima, terutama kepada Mas Fakih, dan kepada yang memiliki Zoom ini, tidak salah Mas Kur ya. Terima kasih kepada santri semua, kepada para bunyai. Tadi ada Profesor Nakiyah masuk juga. Terima kasih Bu Dekan Fuah. Dan Bu Ketua Dharma Wanita Fakultas Syariah juga masuk. Banyak sekali yang masuk dan mohon maaf ya. Terima kasih. Wal-afu minkum wallahul muwaffiq wa huwal musta'an. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik, terima kasih banyak Ibu Nyai Durrah, terima kasih banyak Kang Fakih. Bahasan tadarus subuh pagi ini benar-benar mencerahkan, di mana kita juga masih dalam suasana nuansa hari santri, jadi ngajinya berasa lebih nyantri gitu. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang-orang sekitar kita. Amin, Allahumma amin. Amin. Baiklah, marilah kita tutup tadarus subuh pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir. Ada tamu di meja makan, sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.